Hello Naners, welcome back to my channel Mirza guys. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza. Nah, mungkin kalian kangen dengan intro gua yang alay begitu ya. Ya banyak yang sebenarnya gua udah setahun ini nggak pakai intro kayak gitu cuy ya. Cuma ada dari kalian, bang, intro yang screamnya mana bang? Kok udah nggak ada gitu ya. Sebenarnya gua udah sedikit malu dengan intro itu cuy. Cuma kalau kalian suka dengan kealayan gua, ajar sih gua mah ya cuy ya. Nah, oke, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam topik pembahasan. Ini kira-kira di video kali ini gua mau ngebahas apa nih? Ya, jadi di sini ya gue tuh sekarang lagi coba bikin konten baru, yaitu tentang yang namanya online podcast nih via Discord ataupun Zoom. Nah, cuman karena kita ini kan anak-anak game ya, yang dimana si Discord itu setiap gamers pasti punya cuy. Nah, di sini mungkin aja gue bisa ngasih tutorial nih yang dimana kita ngebikin si online podcast via Discord ini secara maksimal lagi nih. Nah, biasanya kan kalau orang-orang podcast via Discord tuh udah banyak juga ya live stream, misalnya kayak di Nimo gitu, kayak kita ngeliat orang, ngeliat Donkey, mereka Discord ya udah langsung aja open cam gitu kan, terus mereka sambil live streaming ataupun di record, hasilnya ya begitu ya, tampilan Discord begitu aja. Nah, tapi ada yang berbeda dengan tutorial gua kali ini. Karena tutorial gua ini gua akan melakukan yang namanya eksperimen gimana caranya kita kayak nge-split kamera. So, jadi nanti kalau misalkan kameranya ngarah ke gua tuh pindah ke gua nih. Di saat ganti narasumber yang ngomong, si kameranya pindah ke narasumber. Plus juga dengan split audionya yang dimana misalkan volume gua terlalu kegedean, itu bisa digedein. Kalau misalkan volumenya yang bisa dikecilin, sorry ya. Misalkan dari narasumbernya kekecilan, kita bisa digedein juga. Jadi nanti si volumenya ini balance kayak gitu. Nah, yang paling penting dari cara tutorial ini, kalian wajib menggunakan aplikasi yang namanya Prism Live Studio cuy. Ya, jadi si aplikasi Prism Live Studio ini bisa sangat maksimal di saat kita melakukan yang namanya online podcast dan kita record, biar hasilnya ini jauh lebih maksimal. Karena dari setupnya, dari tampilan si Prism Live Studio-nya ini pun juga udah sangat menarik banget. Plus juga dengan simple. Plus juga dengan penggunaan memori saat yang melakukan recording podcast online kayak gini, dia ini bisa sangat mengirit dari memori si CPU kalian cuy. So, sekarang kita masuk aja langsung ke dalam tutorial gimana caranya melakukan yang namanya recording online podcast via Discord menggunakan Prism Live Studio di scenes berikut ini cuy. Jadi YouTuber gaming dan jadi live streamer gaming menjadi profesi paling diminati di zaman ini karena pendapatannya yang sangat luar biasa. Nah, buat kalian yang pengen jadi YouTuber gaming dan live streamer gaming tapi terkendala budget, gua saranin kalian menggunakan produk gua, yaitu Behalf. Behalf adalah peralatan wajib untuk YouTuber gaming mobile seperti PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends, dan game mobile lainnya. Selain murah, kualitas yang dihasilkan gak kalah dengan yang jutaan. Sudah terbukti banyaknya yang pakai Behalf sekarang mereka jadi live streamer profesional cuy. Dan yang lebih edan lagi, penggunaannya dan instalasinya yang sangat gampang karena gua udah banyak bikin tutorialnya di YouTube. So, tunggu apa lagi, langsung check out Behalf di link deskripsi di bawah. Behalf from Indonesian streamer. Oke, sekarang kita akan langsung mulai aja tutorialnya gimana caranya kalian kalau yang mau bikin podcast online via Discord nih. Nah, cuman ada yang sedikit berbeda ya dengan yang tadi gue ceritain. Kalau misalkan kalian ngeliat podcast online yang pro player gitu kan standar biasa aja nih. Tampilan Discord di capture via OBS dan langsung di live-in ataupun direkam. Nah, gue nih ada sedikit berbeda, ada sedikit unik biar ngebuat si penonton kalian itu jauh lebih betah dan gak jenuh cuy. Nah, lebih oke lagi kalau misalkan kalian pakai yang namanya Elgato Stream Deck untuk mindahin scenes by scenes-nya, karena di sini bakalan jauh lebih asik kalau lu punya shortcut gitu ya untuk pemindahannya, mau itu entah pakai keyboard kosongan kek, mau pakai hotkey kek, mau pakai Stream Deck, pokoknya nanti bisa enak banget lah ya. Oke, kita langsung masuk aja ke tutorialnya. Yang pertama, kalian wajib banget pakai Prism Live Studio lah ya, yang pasti ya, yang sudah terupdate karena hasilnya bakal lebih oke banget. Oke, hal yang pertama yang kalian siapkan adalah kalian ngebuat scenes baru yang kosongan kayak gini cuy. Dan di scenes pertama ini kita kasih nama, yaitu adalah scenes 2 orang. Nah, kayak gini. Sip, udah kayak gitu kita plus scenes lagi di sini, kasih nama yang namanya scenes Mirza. Oke, dan yang terakhir nih 3 scenes ya, yaitu adalah scenes narasumber. Nah, setelah kayak gitu kita klik di oke aja. Nah, karena di sini kita akan melakukan podcastnya menggunakan yang namanya Discord nih cuy ya. Jadi kalian wajib juga mengetahui tentang gimana caranya nyeting Discord kayak gitu. Kalau nggak ada, kalian cek aja di YouTube kayak gitu ya. Oke, jadi kita buka aja langsung Discordnya dan tampilan ini akan seperti ini ya. Kalian bikin satu channel yang dimana nih khusus podcast dan dikunci cuy. Nah, di sini tampilannya kayak gini nih.
Begitu kita masuk ke dalam voice channel, nanti kita akan ada gua dan narasumber yang sudah disiapkan. Saat kita podcast jelas banget, podcast online kita harus ada yang nampilin wajah kita masing-masing dan kita masuk ke dalam user setting dulu. Ya gini. Yang pertama kita akan dulu cek di voice and videonya. Kalian pastiin dulu untuk mic yang kalian pakai adalah namanya input device, headset yang kalian pakai adalah output device, dan di sini juga ada yang namanya video setting. Kalian tes dulu videonya, sudah masuk apa belum? Oke, nah ini sudah masuk, kamera facecam kalian sudah masuk, sudah oke. Dan ini berarti tandanya sudah terkonek dengan baik ya. Kita cek dulu tes suaranya di let's check. Tes 1 2 3. Nah, untuk cek ini penting banget karena di saat kalian nanti ngobrol sama narasumber, ini masalah output volume kalian, input volume kalian itu bakalan jauh lebih enak kedengarannya ya. Nah, ini secara default kayak gini aja dan kalian tinggal di close. Nah, setelah di bagian kayak gini, kalian aktifin aja video kalian. Bisa. Sip. Nah, sudah aktif video. Sekarang video narasumber kita coba aktifin. Oke, Bang Freddy coba diaktifkan. Nah, ya, halo Bang. Nah, dia sudah masuk. Nah, sebenarnya kalau udah standar kayak gini pun juga sudah masuk podcast, tinggal kita screen capture via Prism Live sebenarnya udah oke aja. Cuman bukan itu yang kita mau. Nih, kita akan ada satu surprise. Yang pertama nih, kalian wajib punya dual monitor di saat kalian melakukan yang namanya podcast kayak gini. Karena satu scenes OBS ataupun scenes dari Prism Live Studio-nya akan menjadi operator buat kita nanti cuy ya. Nah, di saat kalian di scenes OBS-nya kayak gini, kalian wajib di full screen ya. Di full screen kayak gini sehingga tampilannya itu lebih gede dari si kamera narasumber dan kamera kitanya. Oke, nah kenapa wajib pakai dua layar? Karena di sini kita di Discord kita akan pindah ke monitor yang satu lagi. Jadi kalian nggak akan ngelihat tampilan dari Discord gua untuk kali ini ya. Dan gua akan full screen di layar layar monitor satu lagi hingga udah full screen kayak gini dan siap kita nanti otak-atik. Oke, sekarang kita masuk ke dalam scenes 2 orang ini nih ya. Dan sekarang kalian masukin source-nya aja nih. Klik tanda plus, pilih yang monitor capture full, diklik OK. Kita kasih nama di sini Mirza ya. Nah, gua sendiri sebagai seorang podcasternya. Klik OK dan kalian pilih displaynya di sini, display yang kedua. Capture metodenya ada 3 capture usulan jangan kalian checklist dan klik OK. Nah, setelah kayak gini kita tinggal di crop dulu aja nih hingga cuman ada foto gua doang ya ataupun facecam gua doang ya. Kita crop kayak gini. Oke, jangan sampai terlalu ke cropnya jauh. Nah, kita crop juga gua biar lebih ke karena di TikTok 2 orang ya, untuk scenes yang TikTok 2 orang. Kita kecilin. Nah, segini. Sekarang kita masukin scenes narasumber. Kita klik tanda plus, monitor capture full, klik OK, kita klik narasumber. Oke, kita OK, sini pilih lagi D3 capture, betul, capture posturnya udah. Kita tinggal cropping. Oke. Narasumber ini yang TikTok 2 orang. Oke, kita cropping dan usahakan narasumber gambar harus lebih gede dari kalian. Karena biar kalian lebih kayak ngehargain gitu, dari sisi gambarnya lebih oke, lebih ngehargain. Oke, tampilan dari pertama sudah oke. Kita akan cari bahasnya itu ya, variasi atau dekorasi di saat kalian nge-podcast ini biar nggak terlalu garing banget. Kita klik tanda plus, kita bisa pakai masukin namanya background template. Cari yang kita kasih nama background doang ini. Klik OK. Nah, misalkan boleh lah ya pakai yang polos hitam begini. Nah, kita turunin aja ke bawah buat background sehingga biar tidak terkontaminasi gambarnya. Nah, selanjutnya kalau podcast kayak lihat di komputer itu suka ada stopwatch ya, timer kayak gitu yang menunjukkan bahwa itu adalah valid ya. Tidak semata-mata kalau di podcast itu ada angka ada jam waktu itu bukan passwordnya itu hanya sebagai hiasan aja, tapi adalah validasi bahwa sumber yang kita podcastin adalah sumber terpercaya gitu cuy ya. Klik tanda plus, kita masukin clock widget di sini, klik OK. Kita kasih di sini timer. Nah, kalian bisa pilih di sini untuk template-nya misalkan yang kayak gini boleh ya, ataupun pakai yang detailed setting. Di sini clock tipenya misalkan current time ataupun stream time, timer gitu kan. Timer ini kan di waktu ya. Kalau yang terus berjalan adalah bahasanya stopwatch di sini. Nah, oke, kalian di sini bisa pilih tema-temanya tadi dari awal atau kita langsung start aja. Nah, kita langsung klik OK cuy. Nah, nanti timer di sini sudah ada. Ini untuk memvalidasi bahwa sumber yang kita wawancari adalah sumber terpercaya. Jadi kalau misalnya ada yang ngambil kutipan kita atau nih di kutipan menit berapa ataupun di kutipan di jam berapa nih ya, kita klik gedein. Nah,
biar udah kayak podcast profesional banget ya. Ada timernya dan ada waktunya gitu. Oke, misalkan kita pengen pakai akses lagi, boleh pakai misalkan audio visualizer. Oke, kita klik OK. Ya standar-standar aja kayak gini boleh. Jadi saat ada suara, nanti dari audio mixernya udah oke, ini suaranya akan berjalan. Ini hanya sebagai aksesoris tambahan aja gitu cuy ya. Oke, setelah scenes pertama gini beres, yang paling penting dalam suatu podcast itu yang namanya podcast ya. Podcast itu lebih mengutamakan yang namanya tuh suara cuy. Berarti otomatis suara lu sebagai podcaster dan narasumber itu harus sama-sama bersih dan jernih. Kita akan setting di audionya. Yang pertama kita masuk ke bagian setting di sini. Pastiin dulu di bagian audio ini ya semuanya sudah di disable. Oke, semuanya sudah di disable dan klik OK. Kalian akan masukin suara satu persatu biar nanti suatu kalian diedit itu suaranya bakal terpisah antara suara gua dan suara si narasumber. Klik tanda plus dan kalian di sini untuk suara narasumber dulu yaitulah pilih audio output capture device. Klik OK dan kita klik nama suara narasumber. Oke, kita pilih di sini samakan dengan output yang ada di Discord yaitu namanya yang kabel. Pokoknya ada per kabel-kabelan ya. Oke, klik tanda OK. Suara narasumber coba cek suara narasumber. 1 2 3 cek. Halo Bang, cek. Oke. Gimana siap. Bang kabarnya, sehat Bang? Sehat sudah, ya. Siap. Suara narasumber sudah masuk. Sekarang tinggal suara kita sebagai si podcasternya. Pakai yang mic atau audio capture device. Oke. Di sini suara Mirza. Klik tanda OK, kita cari aja di sini suara gua yang tadi samain dengan yang di Discord pun juga sama boleh, yaitu pakai namanya line in 3 Behringer ini. Klik OK, ini ada suara media, suara narasumber sudah masuk. Sekarang kita tinggal balancing dari volumenya. Coba tes 1 2 3 narasumber. Halo 1 2 3. Halo Bang, halo. Oke, Cek sip. 1 2 Nah, 3. kalau kalian pengen ngedengar suara kalian sendiri nih untuk memastikan di saat nanti viewers ngedengar, kalian bisa centang yang di sini dan kalian bisa mendengar suara kalian sendiri meskipun ada sedikit delay, cuman lumayan gue sangat cukup. Coba tes 1 2 3. 1 2 3 Tes 1 2 cek Bang. 3. Nah, Halo, suara halo, narasumber halo. ini lebih tinggi daripada suara gua, kita kecilin. Coba tes 1 2 3. 1 2 3 cek. Cek 1 2 3. 1 2 3 cek long. Tes 1 2 3 cek 1 2 3 tes 1 2 3 cek 1 2 3 tes 1 1 2 2 3 Nah, berarti segini ya, suara narasumber segini, suara Mirza segini. Cuma kalau lo nggak kurang pede, agak sedikit gedein juga nggak apa-apa. Karena nanti kita bisa edit di luar ini biar lebih ngegedein. Oke, kita matiin monitoringnya. Oke, selanjutnya sekarang kita akan setting lagi untuk per audionya biar suaranya itu pas begitu di record terpisah. Masuk ke bagian yang namanya di sini ya, setting di sini. Kalian masuk ke bagian yang namanya output. Kalian kalau misalkan podcast kan itu direkam, masuk ke bagian recording, kalian setting sesuai yang pernah gua ajarin. Masalah untuk kayak rate control ya, bitrate-nya pun kalian sesuaikan dengan spek PC kalian. Di sini gua untuk sampel 10.000 aja, kayak frame 2, presetnya quality doang, profilnya ini di high. Nah, ada satu poin yang lebih penting di bagian audio tracknya, kalian hanya dicentang 1 dan 2. Oke, dan sekarang kalian tinggal oke aja. Satu lagi settingan yang jangan lupa di bagian sini cuy. Advanced Audio Properties. Di bagian Advanced Audio Properties di sini ada suara Mirza dan ada suara narasumber. Nah, untuk tracksnya kita anggap aja suara track media itulah suara track 1, otomatis suara track 2, 3, 4, 5, 6 kita matiin. Suara narasumber sebagai track 2, yang satunya matiin, 2, 3, 5, 6-nya kita pun matiin. Jadi suaranya antara 1 dan 2 yang akan sinkron dengan tadi di bagian setting audio properties di output yang sini, yaitu track yang direkam hanya 1 dan 2. Otomatis begitu kita rekam, masukin ke aplikasi, suaranya bakal terpisah. Oke, ini untuk scenes yang pertama ya. Jadi untuk yang ketektokan saat kita ngobrol berdua, hasilnya bakal seperti ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam scenes Mirza. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah di saat nanti kita bisa tektokan, kita masukin ya add exciting Mirza. Kita crop aja cuy. Ini hanya facecam kita doang nih, sebagai seorang podcasternya. Crop, di crop, sip. Jadi kita gedein ya, full screen. Kita gedein full screen di sini, boleh agak offset ya. Nah kayak gini. Oke, boleh digeser-geser. Nah, kita scene kita udah full screen di sini cuy. Selanjutnya sekarang kita masuk ke scene narasumber. Klik tanda plus. Di sini kita motor capture. Masukin lagi exciting narasumber dan kita crop. Oke. Masuk di crop. Ini cropnya full screen juga. Dan kita full screen. Oke. Sip.
Nah, jadi nanti kita akan ada 3 scene. Scene 2 orang, scene Mirza, scene narasumber. Jadi pentingnya kita kenapa pakai yang namanya Hotkey ataupun Elgato Stream Deck, biar ada kegiatan yang dimana di saat nanti narasumber ngobrol, kita masuk ke scene narasumber. Saat kita lagi tektokan, masukin tektokan. Ada suara gua yang dominan, masukin ke scene Mirza. Nah, di sini nih audio mixernya hilang lagi, kalian wajib masukin lagi ya. Audio yang mic gua tetap ini masukin semuanya, audio output, narasumber masukin. Oke. Di sini volumenya sudah otomatis mengikuti, plus lagi di sini mic audio input capture-nya, ada suara gua juga di sini. Di sini masukin aja tadi yang si line in-nya. Oke. Sorry ya. Jadi kita delete. Kan sudah ada ya, kenapa kita masukin lagi mic audio input capture ada setting suara Mirza. Oke, coba tes. Narasumber. Cek 1 2 3 cek. Sip, udah masuk. Halo ya. Bang, cek. Udah masuk ya? Aman Bang, aman? Aman ya Bang. Kita masuk ke scene narasumber, sama kita pun masuk dari scene audionya. Kita masukin mic audio di sini. Pilih add setting suara Mirza, oke. Klik lagi tanda plus audio output capture-nya, klik oke. Suara narasumber, oke. Semuanya sudah terjadi dengan baik ya. Nah, sekarang kita akan buat yang jauh lebih asik lagi. Kita akan menggunakan yang namanya Stream Deck. Sebenarnya ini sudah oke aja ya. Kalian bisa pakai yang namanya di sini itu Hotkeys. Jadi saat kalian nanti pengen ngeganti scenes by scene, scenes Mirza, switch to scene. Contoh nih, switch to scene di sini kita pakai apa ya? Misalkan pakai A. Scenes 2 orang, klik A. Scene ke Mirza, klik S. Dan scenes ke narasumber, klik D. Kita klik OK. Jadi begitu kita lagi tektokan nih, karena gue pengen ke scenes Mirza, kita klik tanda S. Dan kita pengen ke suara narasumber, klik tanda D. Nah, ini pakai keyboard doang bisa loh ini. Ini ke keyboard doang bisa, enak. Cuman ya memang hanya kalau keyboard kan kita kadang kepencet takutnya ke stop atau kayak gimana cuy. Lebih enak kita akan setting pakai Stream Deck ya. Oke, kita matiin dulu ya di hotkeys-nya. Oke, gue udah matiin hotkeys-nya. Sekarang kita masuk ke Elgato Stream Deck yang gue udah pernah ajarin di tutorial kemarin. Nah, oke, sekarang kita masuk aja ke yang Prism Live ya. Cari yang Prism Live. Oke, di sini kita masuk aja langsung ke scene transition. Oke, scene transition yang pertama di sini scene collection-nya podcast. Scene yang pertama scene 2 orang, kita kasih nama 2 orang. Oke, beres. Masukin lagi scene transition-nya. Nah, di sini ada yang namanya juga scene collection-nya podcast. Di sini masukin scene Mirza. Kita kasih nama Mirza. Dan langsung lagi scene transition-nya di sini scene-nya adalah narasumber. Oke, di sininya adalah narasumber. Kasih nama biar nanti kalian di saat lagi ngobrol-ngobrol ini gitu ya, takutnya enggak ini. Nah, kelebihan yang gue udah bilang juga kalau di saat kalian menggunakan Stream Deck, kalian bisa langsung record. Ya, bisa langsung record sini, bisa langsung stream. Bisa juga kalian nge-mute ya cuy ya. Bisa juga kalian nge-mute dari bagian audio source-nya. Jadi misalkan kalian lagi ngobrol nih sinar sumber dan kalian itu gatal banget gitu pengen ngebalas, kan suka ada kebilang gitu nggak sopan ya. Nah, suara Mirzanya bisa kalian di-mute di sini. Kayak gitu cuy ya. Atau sebaliknya nih, misalkan ini kita kasih nama mute Mirza ya. Dan sekarang di sini masukin lagi audio source-nya. Di sini adalah mute narasumber. Oke. Dan yang terakhir nih kita bisa mungkin pakai studio mode saat kita nanti rekaman, pengen ngedit yang sedikit-sedikitnya boleh pakai studio mode. Cuman ya kalau bisa lu harus ada operator yang kedua ya. Selanjutnya buat buat si bagi hiasan-hiasan takutnya satu lagi recording nih ya. Satu lagi recording ada frame drop atau kayak gimana, kalian bisa ngekontrol lewat si Stream Deck kalian ini coy. Oke, sekarang kita coba bakal simulasi nih. Anggap aja kita ini lagi podcast beneran nih sama salah satu live streamer kita di Nemo TV yang suka main GTA 5 roleplay ya cuy ya. Nah oke, sekarang kita akan coba langsung rekam aja cuy ya. Begitu kita langsung rekam ya, tadi sudah masuk ke dalam settingan yang udah kita set di bagian recording encodernya. Kita langsung rekam aja dan nanti lu bisa langsung lihat hasilnya itu di scenes berikut ini cuy. Oke, halo nih Bang Freddy, gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Bang, abang gimana Bang? Baik Bang Mirza. Baik nih Bang Freddy. Kira-kira sekarang nih kesibukannya apa nih Bang nih ya?
Sekarang live streaming lagi jarang nih Bang, soalnya di kampung saya lagi ada bisnis Oh, juga ada Bang. bisnis juga Mhm, ya. Tapi main iya role Bang. play masih oke-oke aja nih? Masih masih Bang, tiap hari Masih masih oke, bisa main sih, iya Bang. masih aman ya. Nah, Iya jadi Bang. gua mau tanya sih, di saat lu Iya Bang, lagi gimana Bang main gimana? role play gitu kan, lu menjalankan Mhm, suatu game yang dimana ini game tuh bisa dibilang lu menjadi seorang aktor gitu ya. betul Nah, Bang, di betul saat banget. lu menjadi seorang aktor kayak gitu nih, lu ada ngerasa kayak itu bakal kebawa kehidupan lu sendiri nggak? Kalau saya enggak sih, tapi itu tergantung orangnya sendiri sih Bang, kalau udah nyandu banget kayaknya bisa sih Bang. Tergantung bawaan Bisa kitanya sih Bang juga itu ya Bang, gitu ya. mhm. Nah, Iya. buat Bang Bang Freddy sendiri tuh di Ya gimana? GTA-nya ini berperan sebagai apa sih? Saya gangster Bang, Freddy namanya Freddy tuh jadi preman di mana-mana Bang, Oh, gitu Freddy Bang. itu preman di Iya, mana-mana ya. betul Nah, Bang. berarti jadi orang jahat gitu, karakternya jadi Iya. antagonis di sana gitu ya, Bang ya? Betul, jahat, nyulik orang, ngerampok kayak gitu, Oh, Bang. Tapi rampok kan orang. di real life-nya ini santai-santai aja, chill kan, punya perusahaan, itu bisnis Oh, kan. gitu. Mhm. Nah, di saat Bang Freddy menjalankan suatu role play nih ya kan, pernah Iya, nggak sih baper gitu, kebawa perasaan tiba-tiba jadi marah kalau beneran gitu? kalau baper tuh biasanya baper ke sesama player ya, ke sama streamer tuh enggak Hmm. sih, Bang. Tapi tergantung orang juga kan, itu balik lagi ke perasaan orang kan, Bang. Kalau saya sih chill, Bang, orangnya, Bang. Mau Ah, di-provoke, mau digimanain juga chill sih, oh Bang. gitu. Tapi pernah nggak Mhm. maksudnya ada suatu hal yang tiba-tiba, wah ini keterlaluan banget nih RP-nya nih kayak dendam pribadi gitu. Ada nggak? Pasti ada aja sih, Ada tapi aja kalau ya. saya nggak ngalamin sih, Bang. Soalnya saya chill, paling baper tuh kalau ini Bang, cewek lah. Oh cewek Nah, kalau gitu ya. ada Ah, cewek itu kan pernah pernah biasanya kan ada rasa-rasa mhm, cinlok gitu ada? biasanya kebanyakan role play itu ini Bang, jadi dari IC in karakter gitu, jadi OC out karakter gitu Bang. Oh kayak gitu Heeh, ya jadi ya. ke real life gitu kan, dari IC jadi langsung ke real life, jalan-jalan taunya jadian kan. Ada lagunya kan Bang itu Bang, Ah, "Ini gimana? Tinder role play, gitu. Oh, Iya Bang, gitu Bang, kayak Tinder role gitu, play Tinder jadinya Bang, ya kayak Tinder roleplay ya aja Bang. gitu. Berarti suka pub tete kan? Apa Enggak Bang, bahasanya? itu Oh mah nggak, ah, oh nggak itu mah bisa. atuh ulti Wah, ulti itu masih itu Bang, ada Bang, ada streamer ya. itu Bang, Itu ada yang di live show Nemo Bang, ya, ya. betul Iya, sekali ya. Oke. inisial J Bang, ama itu. Inisial J. Oh, yang suka Iya betul, ulti itu ya. iya suka Mantap ulti itu Bang, sekali ya. Oke. Abang kayaknya tahu suka Saya nyawer suka nih Abang ya? nyawer, saya suka Alah nyawer siap tuh. Bang. Sedap itu, keren. Ya. Iya Bang, sekarang kayaknya lagi ada live juga tuh Bang. Ada juga ya, oke. Mhm, Siap lah ya. Mudah-mudahan sukses iya aja Bang. nih Bang Freddy untuk selalu ke depannya main di role play ya Bang ya. Amin Bang. Oke, Abang juga siap. sukses selalu ya Bang ya, usahanya Iya, Bang, live streaming-nya Bang ya? betul betul sekali ya. Oke siap Bang. Sip ya. Nah, oke, thank you banget nih buat Bang Freddy yang Siap sudah Bang. podcast sama kita nih. Semoga role play-nya Siap Bang. semakin lancar ya dan semakin Amin Bang. enak kayak gimana gitu ya. Dan Oke mudah-mudahan Bang. kedepannya bisa makin jaya gitu ya. Sip, oke ya. Bang. Thank you, terima Iya Bang. kasih buat semuanya yang pada nonton. Iya Gua Bang, siap pamit Bang. dulu. Semuanya assalamualaikum Bang, warahmatullahi apa? Kenapa gimana? jangan lupa Bang, gift telur ya Oh Bang. iya Bang, itu ya. Siap Bang. Iya Bang. Bang, nanti Iya Bang. nanti bayaran ya. Kita podcast Iya. pura-pura ya. Settingan ini. Ya Iya benar, Bang. siap. Oke. Iya Bang. Siap, thank you, Siap bye-bye. Bang. Yuk. Siap, bye-bye Bye. Bang. Oke, halo nih Bang Freddy. Gimana kabarnya, Bang? Aduh, baik nih. Bang Freddy, kira-kira sekarang nih kesibukannya apa nih, Bang nih ya? Oke, halo nih Bang Freddy. Halo Gimana Bang Mirja, halo, kabarnya, halo. Bang? Alhamdulillah baik Bang. Abang gimana Bang? Baik Bang Aduh, Mirja. baik nih. Bang Baik, Freddy, oke kira-kira Bang. sekarang nih kesibukan Gimana? Bang nih ya? Lagi jarang nih Bang, soalnya di kampung saya lagi ada bisnis Oh, juga ada Bang. bisnis Mhm, juga ya. Tapi main iya role Bang. play masih oke-oke aja nih. Masih masih Bang, tiap hari Masih masih oke bisa ya. main sih, iya Bang. Masih aman ya. Nah, Iya jadi Bang. gua mau tanya sih di saat lu Iya Bang, lagi gimana Bang main gimana? role play gitu kan lu menjalankan Mhm, suatu game yang dimana ini game tuh bisa dibilang lu menjadi seorang aktor gitu ya. betul Bang Nah, di betul saat banget lu Bang. menjadi seorang aktor kayak gitu nih,
Lu ada ngerasa kayak itu Oke, halo nih Bang Freddy. Halo Gimana Bang Mirja, halo, kabarnya, halo. Bang? Alhamdulillah baik Bang. Abang gimana Bang? Baik Bang Aduh, Mirja. baik nih. Bang Baik, Freddy, oke kira-kira Bang. sekarang nih Gimana? kesibukannya apa nih Bang nih ya? Sekarang live streaming lagi jarang nih Bang, soalnya di kampung saya lagi ada bisnis Oh, juga ada Bang. bisnis Mhm. juga ya. Tapi main Iya role Bang. play masih oke-oke aja nih. Masih Bang, tiap hari Masih masih oke. bisa main sih, iya Bang. Masih aman ya. Nah, Iya jadi Bang. gua mau tanya sih di saat lu Iya Bang, lagi gimana Bang? main Gimana? role play gitu kan lu menjalankan Mhm. suatu game yang dimana ini game tuh bisa dibilang lu menjadi seorang aktor gitu ya. Betul Nah, Bang, di betul saat banget lu Bang. menjadi seorang aktor kayak gitu nih, lu ada ngerasa kayak itu bakal kebawa kehidupan lu sendiri nggak? Kalau saya enggak sih, tapi itu tergantung orangnya sendiri sih Bang, kalau udah nyandu banget kayaknya bisa sih Bang. Tergantung bawaan Bisa kitanya sih Bang juga itu ya Bang, gitu ya. Nah, Iya. buat Bang Freddy sendiri tuh di Ya game. gimana? Nah, oke, tadi ada hasil kualitas ya dari hasil podcast gua nih, hasil eksperimen podcast gua yang dimana suaranya bisa terpisah, suara scenes-nya bisa saling tektok, jadi nggak monoton begitu-begitu aja nih cuy ya. Dari sini gue sedikit kasih juga gambaran nih, di saat kita nanti sudah ngerekam dan masuk ke dalam aplikasi Adobe Premiere, kalian tidak perlu susah-susah yang namanya mengedit lagi si gambarnya untuk di cropping lagi. Hanya kalian itu butuh yang namanya setting balancing dari si audionya. Jadi si audio narasumber kalian bisa edit biar jauh lebih crunchy, karena suara Discord itu kan terkenal dengan yang terlalu over noise suppression. Dan begitupun juga suara kita si narasumber biar jauh lebih crunchy kayak gitu cuy. Nah oke, gimana tutorial yang tadi udah gua kasih nih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Jadi buat kalian yang pengen melakukan yang namanya online podcast nih, terus kalian record, terus kalian upload di YouTube, itu bisa sangat maksimal banget. Apalagi kalau misalkan kalian menggunakan aplikasi Prism Live Studio nih cuy, itu hasilnya bakalan jauh lebih oke dan penggunaannya pun jauh lebih mudah. Jadi kalian tinggal langsung ikutin apa yang kata gua ini dan langsung kalian terapin di aplikasi Prism Live Studio-nya. Nah, buat kalian yang belum download aplikasi Prism Live Studio-nya, langsung aja download di link deskripsi yang ada di bawah. Dan mungkin sekian untuk video dari gua, dan jangan lupa dan kesempatan pada waktunya. Hormati gurumu, saya temanmu, itulah Tanya Ngobrol Budiman. See you next video. Bye bye.